Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertemuan kita diundur. Alhamdulillah hari ini kita sempat bertemu kembali ya di sisa-sisa pertemuan perkuliahan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan dalam urusan apapun. Hari ini materi kita tentang otonomi daerah. Tapi sebelum ke materi, saya sampaikan bahwa saya ingin bercerita tentang konsep tentang otonomi. Agak ngaco sebenarnya ceritanya, cuman itu sangat efektif yang perlu saya lakukan untuk menceritakan apa itu otonomi kepada anak didik saya, terutama saat itu saya ketika ngajar anak SMP kelas 8. Kelas 8 itu kelas 2 SMP ya. Nah, ketika saya ngajar anak kelas 8, saya bukan bingung, saya bingung mencari strategi pembelajaran usia yang sangat kecil. Kemudian mereka harus belajar tentang otonomi daerah. Agak sedikit ini ya, agak sedikit berat untuk dipelajari untuk level SMP. Namun saat itu saya mempelajarinya dengan sederhana bahwa nggak mungkin saya ngajar dengan konsep otonomi daerah langsung. Tapi saya memulainya dari cerita kecil yang mereka rasakan setiap hari. Otonomi itu kan adanya suatu kebebasan ya yang diberikan kepada kita, sehingga saya saat itu mengkaitkan otonomi itu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak saya. Ketika anak SMP itu, anak-anak remaja itu sudah mulai berinteraksi dengan sesama remaja, maka hal yang saya lakukan saat itu juga bercandanya atau contoh-contoh yang dikemukakan itu merupakan contoh-contoh yang memang betul-betul berkaitan dengan dunianya. Lalu kemudian apa kaitannya dengan otonomi daerah? Otonomi. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa otonomi itu kebebasan yang diberikan kepada kita untuk menentukan, mengelola diri kita sendiri. Saya tanya kepada si A, si B, anak-anak saya, "Hai kamu, apa itu otonomi menurut pandangan Anda?" Mereka belum bisa menjawab sebenarnya. Tapi ketika saya kasih tahu, "Kenapa kamu pacaran sama si A?" Adakah paksaan untuk memaksa kamu jatuh cinta sama si A? Dan si B, kenapa kamu mau sama si A? Gitu. Jadi eh, otonomi itu saya ceritakan kepada mereka bahwa di dalam diri kita pun ada otonomi. Sampai saya bercerita itu namanya otonomi hati. Ya, bahwa kita bebas menentukan itu cinta sama siapapun, kurang lebih gitu bahasa saya. Jadi saat itu mereka kaget gitu, kok otonomi daerah dibawa-bawa ke otonomi hati. Saya sampaikan ke mereka di situ, saya biar mereka fokus belajar dengan saya sebenarnya. Ada otonomi hati bahwa kita itu menentukan mana dan bagaimana cara kita mengelola diri kita, mengelola hati dan perasaan kayak gitu. Namanya otonomi hati. Di mana daerah otonomi di mana nanti kita bahas gitu ya, bahwa kita punya batasan-batasan. Gitu. Kalau orang yang belajar paham tentang konsep otonom, kita nggak boleh mencintai orang lain. Itu mencintai kekasih orang lain karena ada batasannya katanya gitu ya. Itu kata bercandaan saya dengan murid-murid saya. Nah itu teman-temannya. Jadi saya bingung aja karena anak-anak SMP itu kan kelas 2 nggak mungkin berinteraksi dengan pemerintahan. Sehingga apa untungnya materi otonomi daerah itu untuk anak SMP?
anak-anak udah ada itu. Sehingga saya menyederhanakan situasi. Yang penting mereka paham otonomi. Sekarang saya diminta untuk ngajar materi ini di kelas Anda. Apa itu otonomi? Apa itu daerah? Dua hal yang berbeda, tapi ketika digabung menjadi satu otonomi daerah, maka itu merupakan satu rangkaian konsep. Apa itu otonomi? Otonomi daerah. Muhammad, otonomi kamu siapa yang ya, Mohon izin bisa diulang, Pak. paham tentang otonomi daerah? Apa sih otonomi daerah itu? Sederhana aja. Menurut saya otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengurus urusan daerah itu sendiri, Pak. Oke, benar. Alvin, Ya, apa Pak. itu daerah? Apa itu daerah otonom, Alvin? Mohon maaf, Pak, putus-putus, Pak, di sinyalnya Bapak. Oke, baik. Daerah otonom yang kamu pahami. Daerah otonomi. Ya, ada otonom daerah. Nah, kamu sekarang diminta untuk menceritakan daerah otonom itu apa? Kalau menurut saya, daerah otonomi itu adalah daerah yang memang diberikan kewenangan khusus ya, Pak, untuk yaitu tadi untuk melaksanakan otonomi daerah tentunya, untuk mengurusi pemerintahannya sendiri. Tapi mengurusi pemerintahan sendiri itu pastinya juga tetap harus sejalan dengan pemerintah pusat. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Sarah Ya, sama-sama, Konisia. Pak. Baik, Sarah Konisia, apa yang kamu pahami tentang daerah otonom? Daerah otonom ya Pak, sama kayak Alvin tadi. Iya, Ya, daerah otonom itu suatu wilayah dalam suatu negara atau daerah yang memiliki kekuasaan otonom, atau singkatnya itu kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut, misalnya dari pemerintah pusat gitu Pak. terima kasih. Iya Pak. Baik, kita akan bercerita ya, pengantar terlebih dulu bahwa Indonesia itu setiap generasi punya punya keinginan, punya harapan untuk terus menciptakan suatu sistem, suatu regulasi, suatu sistem pemerintahan yang betul-betul mampu mendorong atau mampu mengajak Indonesia itu jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tentu otonomi daerah itu gagasan setelah era reformasi, bahwa salah satu cita-cita bangsa kita setelah reformasi itu kan menginginkan adanya perubahan yang sangat drastis. Revolusi, revolusi, maka anak muda saat itu kan menuntut revolusi. Artinya ada perubahan yang drastis yang dilakukan oleh sistem setelah era 98, setelah era Orde Baru. Meskipun itu tidak mudah prosesnya, setelah itu ada pergantian presiden, yaitu Habibie nggak lama, di situ Gus Dur juga dilengsarkan, di situ Megawati bertahan hanya sebentar. Nampaknya belum mampu menciptakan perubahan yang sangat drastis. 3 presiden dalam waktu yang sangat dekat belum bisa menciptakan kondisi yang sangat baik. Namun pada tahun 2004 otonomi daerah itu diberikan dengan alasan dan tujuan yang baik, yaitu ingin menciptakan kemajuan yang merata di seluruh Indonesia, sehingga otonomi daerah itu diberikan. Harapannya demikian.
Namun perlu disadari bahwa ketika Indonesia merdeka, gitu ya, ketika Indonesia merdeka berpuluh-puluh tahun belum merata pembangunan Indonesia, baik itu dari sektor sumber daya manusianya, dari infrastruktur, dari ekonomi. Sehingga ketika otonomi itu diberikan kepada daerah masing-masing, maka ada ketidaksamaan secara potensial daerah itu di dalam mengelola daerahnya itu sendiri. Misalkanlah katakanlah Papua, dia berbangga ria, semua daerah berbangga ria, senang ketika daerah itu diberikan kebebasan mengatur daerah. Tetapi tidak semua daerah itu punya kapasitas SDM yang memadai juga, sehingga terkadang dinilai ada buang-buang anggaran saja. Karena setiap tahun misalkan dikasih uang sekian triliun, namun uang itu laporannya harus menjadi nol gitu ya. Harus habis. Sehingga APBN kita dipaksa untuk dihabiskan oleh daerah-daerah itu. Namun tidak menjadikan Indonesia juga cepat pembangunannya. Hanya menciptakan raja-raja baru di daerah. Kerajaan-kerajaan baru di daerah. Tapi tidak boleh sepesimis itu kita melihat dan menilai harapan masih ada untuk kemajuan Indonesia. Namun setelah itu diciptakanlah otonomi level 3 namanya. Otonomi level 3 itu yang semula otonomi titik temunya itu ada di provinsi, kemudian otonomi itu dititik beratkan pada kabupaten dan kota. Namun sekarang otonomi yang terakhir yang paling dekat dengan rakyat itu adalah otonomi desa. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah ada dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk desa-desa seluruh Indonesia. Untuk apa desa diberikan otonomi? Bukankah bupati cukup leluasa untuk mengembangkan dan memajukan kesejahteraan rakyat? Oke, sorry, tadi ada hambatan. Indonesia ini kan sangat luas sehingga kemajuan yang diharapkan itu merata. Salah satu caranya kalau menurut LIPI, saya pernah bertemu saat itu di Palangkaraya, bertemu dengan beliau menceritakan tentang otonomi daerah. Beliau memang peneliti otonomi daerah. Apa yang beliau ceritakan, desa itu diberikan kewenangan untuk memajukan kesejahteraan Indonesia itu karena mereka lebih dekat dengan rakyat lagi. Kepala desa itu lebih dekat dengan desa, dan kepala desa itu adalah orang yang selalu dan paling berinteraksi dengan masyarakat, paling tahu. Sehingga dana desa diberikan. Untuk apa? Untuk membangun infrastruktur. Selain membangun infrastruktur, ada potensi perkembangan perputaran ekonomi yang ada di sana. Misalkan ketika dana desa diberikan, yang bekerja pemegang proyek juga harus desa itu juga, tidak boleh pakai tender-tender perusahaan yang besar, harus usaha-usaha yang ada di desa itu. Desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur potensi desa itu sendiri, baik itu mengelola sumber daya alam, baik itu sumber wisata, dan karya-karya lokal yang harus dikedepankan dengan membangun infrastruktur juga. Dan itu semuanya harus melibatkan orang-orang desa, orang-orang yang ada di desa itu. Sehingga teman-teman bayangkan saja jika desa ke desa itu semuanya sambung menyambung menjadi satu. Saya memiliki keyakinan bahwa Indonesia itu akan cepat memiliki kemajuan. Kenapa? Karena dengan adanya jalan infrastruktur yang dibangun saat ini baru jalan ya. Misalkan desa A dengan desa B berdekatan, itu kalau dibangun jalan saja itu semuanya menyatu. Dan dalam waktu 10 tahun harusnya Indonesia itu sudah memiliki ribuan kilometer, ratusan ribu kilometer jalan. Karena selama ini saya pernah dikasih tahu juga sama teman hasil penelitian juga bahwa
ternyata Indonesia itu anggaran APBN kita itu paling boros itu ternyata selama ini membangun jalan. Infrastruktur itu jalan. Ada aja pembangunan jalan nggak beres-beres gitu ya. Nggak beres-beres. Ada aja jalan, perbaikan jalan. Pokoknya ada saja. Anggaran yang selalu muncul setiap tahun itu adalah tentang jalan. Betapa pentingnya anggaran kita. Kalau gaji PNS itu kan bukan anggaran ini ya, anggaran pasti kan teman-teman itu ya, karena bukan hal yang ini. Cuma tergantung honor aja itu. Kalau infrastruktur jalan kan begitu, harusnya jalan itu dengan kekuatan 5. Tapi di Indonesia kekuatannya kan hanya berukuran bulan saja, jadi sehingga tahun berikutnya dianggarkan kembali untuk perbaikan jalan. Itu jalan terus jalan yang diperbaiki. Gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi otonomi daerah itu diberikan untuk itu. Untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian dengan terciptanya suatu infrastruktur yang sambung menyambung menjadi satu. Tak lagi menjadi kesulitan harusnya di Indonesia itu ketika satu saat tak lagi kesulitan. Tapi saya bangga sih waktu beberapa tahun yang lalu, tahun 2016, saya itu ke daerah Jogja, keliling sampai Jawa Tengah, ke desa-desa lah terutama ya. Saya melihat jalan-jalan yang sudah hampir tak lagi seperti 2 tahun yang lalu saya ke sananya. Kan saya kan ke daerah Jogja itu dulu waktu ngajar di sekolah itu setiap tahun. Itu liburan sekolah ya kan. Ikut lah guru-guru itu ikut liburan sekolah ke Jawa sana. Saya melihat jalan desa benar-benar sudah mulai bagus. Ini menandakan andai semuanya kayak gitu, semuanya berbarengan, maka tak lagi ada jalan-jalan rusak. Begitu. Kurang lebih. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Oke. Tentu otonomi daerah yang kita harapkan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jadi otonomi itu bukan hanya sekedar otonomi yang diberikan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus berpartisipasi aktif di dalam memajukan atau perbaikan. Oke. Apa itu otonomi daerah? Sudah dijelaskan tadi sama teman-teman bahwa otonomi daerah itu adalah hak dan kewajiban daerah, gitu ya, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Jadi lahirnya otonomi daerah itu di tahun 2004. Adalah suatu hak ya sebenarnya atau kewajiban daerah itu untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu kabupaten, kota, provinsi, itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh mereka bahwa mereka punya kewenangan untuk mengatur daerah sendiri. Meskipun itu tidak boleh bertentangan dengan kewenangan pusat, undang-undang di atasnya. Ada batas-batasannya, apa yang harus mereka lakukan. Itu namanya otonomi daerah. Apa itu daerah otonom? Maka saya katakan tadi daerah otonom dan otonomi daerah itu suatu hal yang berbeda. Kalau daerah otonom adalah kesatuan masyarakat
atau yang tadi daerah yang tadi ketika diberikan kewenangan, maka daerahnya itu menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum yang membatas wilayah. Nah, batas-batas wilayah itu maksudnya adalah batasan-batasan secara geografi, batas kekuasaan kabupaten ini sampai mana, itu batasan wilayahnya. Maka kesatuan masyarakatnya hanya ada tergantung batasan-batasan wilayah itu. Nah, jadi tidak semua, tidak boleh semena-mena daerah A mengatur daerah B. Ada aturannya, ada sampai mana batasnya, itulah wilayah masyarakat. Di wilayah itulah masyarakat yang kita kelola. Nah, itu namanya daerah otonom. Kalau otonomi daerah itu adalah wewenangnya gitu, ya, untuk mengatur daerahnya sendiri, namanya otonomi daerah, kebebasan untuk mengaturnya, tapi daerah otonom adalah daerahnya sampai mana wilayahnya. Dia hanya bicara batasan-batasan wilayah. Itu bedanya, teman-teman. Tadi saya sudah menyinggung tadi bahwa yang selama ini atau sebelum era reformasi bersifat sentralistik. Ada istilah sentralistik, ada istilah desentralistik. Kalau sentralistik itu segala kekuasaan pemerintahan pusat itu lebih memiliki kekuasaan dan penuh untuk mengatur daerah itu, mengatur semua daerah. Tapi kalau desentralistik, kekuasaan pusat itu dibagikan kepada daerah-daerah itu, diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya. Karena setiap daerah itu kan punya potensi yang berbeda-beda, punya persoalan sosial yang berbeda-beda, punya keunikan yang berbeda-beda, dan yang hanya bisa mengatur dan mengelola perbedaan-perbedaan itu hanya orang-orang daerah itu sendiri. Tidak mungkin kemudian saya misalkan tiba-tiba diminta untuk mengatur daerah yang memang bukan daerah saya. Kalaupun itu bisa, maka itu lambat gitu, karena saya perlu belajar, perlu waktu untuk mempelajari daerah itu. Itu namanya. Jadi otonomi daerah itu ada untuk wujud perubahan baru sebelum era reformasi. Ini merupakan cita-cita para remaja, mahasiswa, masyarakat di saat itu yang memaksa Soeharto untuk turun karena tidak lagi dianggap efektif di dalam mengelola negara. Sebagai wujud pelaksanaan undang-undang. Menurut saya ini pasalnya, pasal 18, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagai dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten-kabupaten kota. Dan setiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi selain amanah pasal 18 Undang-Undang Dasar itu 1945, maka tadi ada undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah juga. Pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini berkaitan dengan aturannya. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kenapa harus ada pemerintah daerah, otonomi daerah maksudnya? Karena yang pertama adalah ingin memperlihatkan bahwa ingin memastikan adanya pelayanan publik yang makin dekat dengan masyarakat. Misalkan kalau zaman dulu, misalkan di daerah Sumatera atau Sulawesi, daerah-daerah yang jauh dari Pulau Jawa itu menginginkan adanya pembangunan infrastruktur, maka butuh waktu yang sangat lama aspirasi itu dijadikan satu realita kebijakan. Misalkan contoh, karena apa? Karena kejauhan, misalkan. Orang di Papua sana, daerah Duga sana, yang dulunya presiden belum pernah ada ke sana. Ada Jokowi yang pernah ke sana gitu kan. Daerah Duga sana, katanya daerah-daerah yang sangat sulit, infrastruktur jalannya sangat nggak ada.
Apa yang bisa kita lakukan di sana? Ketika orang sana mengusulkan untuk dibangun jalan misalkan, maka butuh waktu yang sangat lama mereka untuk bisa menanti jalan-jalan itu. Sehingga urusannya terlalu jauh, masyarakatnya terlalu jauh. Tidak hanya itu. Ketika misalkan para pengusaha ingin melakukan usaha dengan melakukan atau mengajukan diri memiliki perizinan tentang usaha, maka hal yang sama dilakukan, sangat jauh alur birokrasinya. Zaman dulu di kampung saya ingat banget ketika ada tetangga saya yang bikin usaha usaha buka usaha kayu ya, namanya potong kayu kayak gitu kan, bikin pengolah kayu gitu kan, yang tadinya batang bulat dijadikan satu kayu-kayu yang sudah siap jual. Itu ternyata butuh waktu yang sangat lama untuk memiliki surat izinnya. Bahkan banyak yang tidak berizin, memaksakan diri sehingga tidak banyak berizin. Apa yang terjadi? Orang-orang yang nggak berizin. Berizin teman-teman, hanya mereka bisa melakukan dengan cara jasa. Oh, ada joki untuk bisa diizinkan itu, dan itu bayar lagi, ongkosnya tinggi sekali dan kemungkinan besar terjadi korupsi di mana-mana dengan nyogok itu gitu. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa adanya pemerintahan daerah itu, otonomi daerah itu diberikan agar urusan masyarakat itu lebih dekat, lebih memudahkan, dan tentunya ingin mensejahterakan kesejahteraan rakyat. Tentu selain itu juga ternyata ada kaitannya dengan pemahaman demokrasi. Masyarakat saat ini, teman-teman, ketika era otonomi daerah kayak masyarakat saat ini lebih mengerti tentang lebih ngerti demokrasi, tidak lagi cuek tentang pemilu misalkan, tak lagi, pokoknya adalah partisipasinya. Kenapa? Karena sekarang desa aja pemilihan RT aja dipilih langsung oleh masyarakat, itu namanya bagian dari demokrasi. Desa pemilihan BPD juga di BPD desa itu kan, Badan Pengawas Desa juga dipilih oleh rakyat secara langsung, apalagi kepala desanya juga dipilih langsung oleh masyarakat. Apa yang terjadi? Mereka sudah mengerti dan mengembangkan kehidupan dalam demokrasi. Namun mereka hanya paham situasi demokrasi, tapi mereka tidak mengerti tentang demokrasi sesungguhnya. Mereka tuh kurang mengerti tentang demokrasi. Perlu pembelajaran, perlu waktu, perlu proses memahami istilah demokrasi. Kenapa? Karena saat ini banyak orang yang mengatasnamakan demokrasi tapi dengan cara yang mencaci maki. Itu tidak boleh. Kemudian tentu semuanya ingin menciptakan adanya pemerataan dan keadilan. Pemerataan dan keadilan. Semua orang pasti tentu menginginkan itu, teman-teman. Menginginkan ada nuansa kehidupan yang demokratis, nuansa keadilan di dalam pelayanan publik, dan terciptanya satu pemerataan, baik itu pembangunan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai salah memahami bahwa otonomi diberikan untuk mempermudah kita memiliki celah untuk tidak bersatu. Tapi otonomi diberikan hanya kebebasan untuk mengatur daerahnya agar daerah itu lebih maju. Sampai sini ada pertanyaan? Anteng-anteng aja nih ya. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa hal menjadi tujuan. Yang pertama, ingin meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sistem dibangun itu untuk menciptakan kemajuan dan ingin menciptakan hal-hal yang lebih baik. Namun demikian masih ada celah-celah yang masih ada kekurangan-kekurangan dalam implementasi. Itu hal yang wajar. Tetapi cita-cita otonomi daerah itu adalah ingin meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pengembangan kehidupan demokrasi. Adanya pengembangan kehidupan demokrasi bahwa ada kesempatan bagi siapapun untuk menjadi seorang bupati dipilih rakyat.
ada kesempatan bagi siapapun untuk menjadi kepala desa yang secara langsung dipilih oleh rakyat, memahami tentang kehidupan demokrasi. Barangkali kalau zaman dulu, zaman saya, jangankan di bupati ya teman-teman, untuk jadi kepala desa saja, itu harus berdasarkan keturunan-keturunan. Ada anaknya ini, lama didukung, karena kepala desa yang dulu lama itu sangat baik, maka kemungkinan anaknya juga baik. Kemungkinan, sehingga didukung lagi. Nah, kehidupan demokrasi saat itu tidak berjalan karena tidak memberikan kesempatan kepada siapapun. Kehidupan bangsa demokrasi tidak hidup. Ya karena kayak gitu, karena orang lain tidak paham. Oh, saya ini anak orang petani, mana mungkin bisa jadi seorang kepala desa. Oh, sekarang tidak. Semua orang, tukang beca, buruh, udah punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih dan memilih. Tidak di luar sana ada seorang yang tadinya buruh bisa jadi DPRD dan sebagainya. Itu yang menjadi tujuan dari otonomi daerah. Ingin menghidupkan demokrasi, menciptakan keadilan, meskipun keadilan tak cukup datang secara nyata dalam kehidupan kita, tapi upaya untuk menciptakan keadilan itu sudah pasti ada, dan pemerataan pasti. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Sudah saya jelaskan tadi. Untuk memberdayakan masyarakat. Yang keempat ini menjadi poin penting menurut saya, ingin mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Otonomi diberikan itu bukan untuk memanfaatkan rakyat, tapi untuk mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Saat ini dengan adanya otonomi desa saja, banyak ibu-ibu, emak-emak yang punya usaha lokal, sudah punya kehidupan yang sangat baik. Karena didorong oleh desanya, diangkat derajatnya, dibantu untuk mempromosi karya dari ibu-ibu yang punya kreativitas di dalam membangun, menciptakan, berkarya, sudah menjadi orang kaya, kehidupan sudah sejahtera. Ada di daerah Jawa yang tadinya tukang batik, ya, pembuat baju batik, kain batik yang semula tidak dilirik oleh siapapun, yang semula dijual hanya murah, sekarang sudah beliau sudah menjadi di tempat-tempat apa namanya, di tempat-tempat di desa-desa yang misalkan semula punya apa namanya, punya karya-karya seperti olahan-olahan hasil bumi, olahan-olahan limbah, itu dikelola secara kreatif, dan itu ternyata bisa meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pengelolaannya. Misalkan di kampung saya itu kan penghasil kelapa yang semula tempurung itu dibakar begitu saja, dibuang begitu saja buat pengeras tanah, tapi saat ini menjadi nilai hal yang bernilai, dikelola, diolah, arangnya dikirim ke Jawa, kemudian tidak lagi jadi arang juga, tidak hanya jadi arang, tapi dijadikan olah-olahan seperti kain, seperti kancing, kayak kancing baju batik, diolah semua, gantungan kunci, dan itu bisa meningkatkan apa namanya, penghasilan masyarakat di sana, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi bisa mengembangkan bahwa DPRD bisa bersinergi dengan desa untuk sama-sama. DPRD sebagai pemangku, salah satu punya peran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada bupati untuk dijadikan dan dibantu. Gitu. Nah, makanya sekarang
lebih mudah ya. Di kampung saya itu sekarang bersaing sesama desa. Selama persaingan itu bagus untuk memajukan desanya, saya sangat setuju. Tapi jangan sampai bersaing hal-hal yang negatif. Itu tujuan otonomi daerah. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Sasaran yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah. Pertama, peningkatan pelayanan publik. Sudah pasti upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan. Kalau dulu bikin KTP sangat lama ya, jauh, antri, perlu pakai jasa mungkin. Tapi sekarang semua pelayanan publik itu diupayakan secepat dan sesingkat mungkin. Kalau di kampung saya sudah nggak lagi menggunakan surat izin RT, RW, lurah untuk bikin KTP. Langsung saja datang ke Dukcapil, kemudian diproses dan dibuat. Dan hari itu juga jadi. Nah, ini anehnya. Saya bingung ya. Tangerang Selatan saja, saya KTP saya sekarang Tangerang Selatan. Bikin KTP itu 2 minggu baru jadi. Itu juga kalau ada perubahan KTP, kakak kartu keluarganya nggak langsung jadi hari itu. Di Kalimantan Tengah itu hari itu juga tungguin, semua jadi. Saya tanya apa perbedaannya teman-teman. Ternyata perbedaannya itu jumlah masyarakat katanya. Kok jumlah masyarakat sih? Jumlah masyarakat yang hari itu bikin itu ternyata ngantri dan banyak. Seharusnya menurut saya daerah-daerah yang punya masyarakat yang banyak itu harusnya kan dievaluasi. Maka misalkan bulan ini kira-kira ada berapa orang yang usianya bentar lagi bikin KTP. Kedua, berapa lagi yang sekarang ini kemungkinan orang itu pindah KTP. Cadangan kartunya itu dipersiapkan gitu loh. Dianggarkan. Jangan sampai kemudian alasannya adalah kartunya kurang, kartunya belum ada, perlu proses lagi dan sebagainya. Padahal ini dekat dengan ibu kota Jakarta itu. Apalagi gitu kan, kemana-mana dekat Tangerang Selatan itu. Masa kalah sama orang kampung itu pelayanan publiknya. Jadi itu masalahnya. Apa-apa itu 3 hari kerja, apa-apa itu masih lama di desa sini, di kota gitu, Tangerang Selatan. Dan masa kalah dengan kampung saya, kampung loh daerah saya itu. Tapi upayanya sudah upaya untuk pembangunan daerah sudah bagus. Nah, kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. Tentu harus daerah dan daerah itu dengan pusat itu harus punya harmonisasinya harus jelas. Harmonisasinya itu harus jelas, hubungannya itu harus harmonis dengan mereka sehingga terkadang itu juga mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Ada dana-dana tambahan barangkali gitu ya yang harus dilakukan, yang harus diberikan kepada daerah. Itu harus harmonis hubungannya. Nggak boleh daerah merasa punya kekayaan yang sangat luar biasa, maka semena-mena di dalam mengatur dan pembagian hasil pajak barangkali gitu. Karena harus dikasih juga kan pemerintah pusatnya berapa persen hasil kekayaan yang ada di daerah. Pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan. Jangan sampai misalkan terpecahnya otonomi ini, terpecahnya kewenangan untuk mengatur ini dengan istilah otonomi daerah ini menjadikan kita jauh dari rasa kebangsaan. Harusnya menjadi kesadaran bahwa otonomi ini diberikan bukan hanya sekedar mengatur kebebasan saja, bukan adanya keleluasaan daerah untuk mengatur, bukan itu, tetapi yang harus disadari bahwa ingin menciptakan rasa kebangsaan yang sama. Setiap daerah memiliki rasa cinta terhadap tanah air, memiliki kesadaran bahwa ini ternyata otonomi daerah ini sebenarnya konsep gotong royong. Kenapa konsep gotong royong? Ya, kita bersama-sama memajukan daerah kita masing-masing dengan cara kita masing-masing dalam mengelola daerah. Sehingga dengan cara-cara itu tumbuh dan kesadaran kebangsaannya sudah ada. Tentu juga ada demokrasi.
Dengan adanya otonomi daerah mampu meningkatkan tren atau pemahaman demokrasi yang ada di masyarakat. Orang Indonesia itu saat ini yang saya tahu bahwa ketika kita partisipasi politik, bagian dari mengkritisi itu bagian dari demokrasi gitu. Tapi terkadang diiringi dengan caci maki. Itu yang saya tidak suka terkadang. Melihat kok masih ada masyarakat dengan mudah mencaci maki siapapun atas nama demokrasi. Itu kan. Bebas nih, bicara itu bebas. Iya, kita bebas memang dalam bicara, tapi hati-hati di dalam berbicara. Kita tidak semudah itu bicara dengan mengatasnamakan demokrasi. Nanti kalau sudah ditangkap polisi, pemerintah ini otoriter dan sebagainya. Itulah orang Indonesia saat ini. Mereka hanya tahu bahwa demokrasi itu ada unsur kebebasan, baik itu bicara, menentukan, tapi tidak paham tidak diiringi dengan kesadaran bahwa masyarakat kita itu tidak suka dengan istilah-istilah caci maki. Itu bukan karakter bangsa Indonesia. Keempat, penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Itu sangat jelas. Daerah itu diberi keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Daerah itu diberikan kebebasan untuk bagaimana dan cara-cara untuk memajukan daerah. Bisa saja dengan misalkan diadakannya pagelaran seni dan sebagainya, pameran-pameran hasil karya, hasil bumi atau hasil seni di dalam rangkaian kegiatan tertentu, sehingga daerah lain datang untuk saling melihat. Kemandirian di dalam mengelola daerah, potensinya apa, harus dikelola. Maka saya katakan, kalau misalkan otonomi belum diberikan, jangan-jangan di tempat saya itu belum ada listrik. Padahal Kalimantan Tengah itu pemberi sumber daya energi sangat banyak. Seperti katakanlah Papua. Batu baranya diambil, emasnya diambil, minyaknya diambil, tapi aliran listriknya hanya di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah perkotaan saja. Yang kemungkinan pun itu juga biayanya mahal. Bagaimana daerah-daerah Duga sana kok baru-baru ini ada kehidupan lah. Nah, ini yang saya maksud bahwa gap sosialnya antara zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah mulai berbeda. Kalaupun hari ini masih ada terjadi daerah yang satu lebih maju, daerah yang dua sudah maju, yang lain kurang maju, maka itu hal yang wajar, perlu proses untuk memajukannya. Wajarnya kenapa? Karena setiap daerah itu punya sumber daya manusia yang berbeda-beda. Sumber daya manusia itu dapat menentukan cara-cara daerah itu di dalam memajukan daerah itu sendiri. Misalkan contoh orang Papua. Orang Papua itu saya tidak dalam rangka menghinanya, tapi ini kita membandingkan sedikit bahwa di Papua sana sumber dayanya itu berbeda dengan kita. Sumber daya alam, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alamnya sangat kaya sekali, tapi sumber daya manusianya itu tidak bisa saat ini dengan cepat gitu ya, dimajukan, dikelola oleh mereka sendiri. Sehingga perlu adanya orang lain, terkadang perlu transmigrasi, ada perimbangan, ada semacam, kalau ada pendatang itu seperti ada rangsangan untuk terus mengikuti pendatang, mentalitasnya. Misalkan orang Jawa datang ke Papua, jadilah dia orang Papua, beranak pinak di Papua. Terus orang Papua itu bisa melihat mentalitas orang Jawa di dalam merantau, di dalam bertahan hidup di daerahnya. Sehingga jadi rangsangan untuk orang Papua untuk bisa ikut serta seperti orang Jawa. Kalau mau sukses itu salah satu caranya adalah disekolahin anaknya. Gak boleh diajak bertani terus, harus diajak juga sekolah biar wawasannya terbuka. Sama di tempat saya juga teman-teman. Yang semula yang berani sekolahin anak itu di tempat saya itu ya orang Jawa. Sehingga banyak orang Jawa itu saat ini megang kepala dinas, pimpinan-pimpinan daerah itu banyak dipegang oleh orang-orang luar Kalimantan. Kenapa ya? Karena mereka lebih dulu maju, lebih dulu di sekolah.
Namun saat ini orang Kalimantan pun sudah mulai banyak yang sekolah-sekolah memiliki kesadaran untuk terus maju. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saat ini sasaran yang akan dicapai melalui otonomi daerah ini sebenarnya sudah mulai terlihat, namun memang belum optimal secara maksimal, secara luas. Pemerintahan atau kekuasaan sentralistik tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Jadi kalau zaman dulu itu, kenapa adanya otonomi daerah? Karena pemerintah dan kekuasaan sentralistik itu memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Gitu ya. Hari ini tuh butuh pelayanan yang cepat. Gitu. Situasinya sudah berbeda. Dalam sistem kekuasaan, pemerintahan sentralistik, kekuasaan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah menjadi sangat tergantung pada pemerintah pusat. Itu betul. Pemerintah pusat punya anggaran 3.000 triliun. Itu terserah pemerintah pusat mau dibangun di mana saja. Siapa yang dekat dengan pemerintah pusatnya, maka itu dapat proyek. Maka orang-orang Papua sana ya jauh untuk bisa dapetin sebagian untuk membangun jalan di Papua karena sentralis. Semua daerah yang ngatur adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu bukannya tidak sanggup mengaturnya, teman-teman. Tapi karena Indonesia itu sangat luas, maka perlu peran serta semua orang. Dengan adanya otonomi daerah itu akan menumbuh suburkan dan mempercepat kemajuan itu. Gitu. Sehingga yang dulunya kan kita kan sempat kita kan 27 provinsi kan. Sebelum 34 itu kan kita 27 provinsi sebelumnya. Apa yang dilakukan dari 27 provinsi itu? Ya semuanya lambat pembangunannya. Yang maju itu hanya ada di kota-kota saja, yaitu ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, jalannya sudah bagus. Namun di desa-desa ya nggak kesampaian dananya. Nah sekarang daerahnya sudah bisa dikelola sendiri. Dan insya Allah lebih cepat. Wilayah Indonesia sangat luas dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di tiap-tiap daerah sangat heterogen. Dengan melihat persoalan yang sangat beragam, yang sangat heterogen itu, maka tidak semudah itu pemerintah pusat menyelesaikan persoalan itu. Adanya bupati, wali kota, gubernur itu memudahkan koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi. Menyelesaikan masalah orang Papua, orang Makassar, orang Aceh, orang Padang, orang Medan, orang Lampung, itu penuh perbedaan. Pasti berbeda strategi dan caranya. Kalau dulu kan bupatinya, wali kotanya ditunjuk langsung dari pusat. Kamu orang dari Mendagri, jadilah kamu gubernur sana. Ditunjuk langsung. Ini kamu sana jadi gubernur. Padahal orang-orang tersebut tidak dipilih secara langsung, dipilih oleh pimpinannya yang nggak tahu kenapa mungkin barangkali bisa tercipta KKN di sana. Karena keluarganya, karena nyogok juga dan sebagainya, kemungkinan bisa terjadi kalau menggunakan sistem sentralistik. Dan tidak ada kepuasan masyarakat, kok tiba-tiba gubernur datang, ada gubernurnya, zaman dulu kan gitu, dipilih. Nah sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat itu boleh memilih siapapun, termasuk orang yang lulusan SMA aja bisa menang. Yang penting dia dipilih oleh kebanyakan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan permasalahan masing-masing. Iya, mungkin barangkali di daerah saya bertahun-tahun hanya 2 kebutuhannya, masalahnya yaitu jalan dan listrik. Di tempat saya itu membangun jalan itu besar biayanya karena daerah gambut. Butuh bertahun-tahun mengeraskan jalan itu agar bisa diaspal dengan baik. Kalaupun diaspal nanti turun tanahnya, pecah jalannya dan butuh dana lagi untuk menciptakannya. Itu masalah di saya. Kalau di Pulau Jawa dibangun jalan saat ini belum tentu, rusak tahun depan belum tentu. Kenapa? Karena di Pulau Jawa itu memiliki tekstur tanah yang sangat baik. Sehingga
tinggal diperbaiki, jalan-jalan produktifnya diarahkan saja, tinggal udah benar, udah bagus. Tapi di daerah-daerah yang gambut itu menjadi persoalan. Itu maksud saya. Sehingga listrik pun sama, karena jangkauan, jangankan listrik teman-teman, kan listrik itu kan butuh tiang listrik ya. Tiang listrik itu nggak mudah, karena dia harus lewat daerah-daerah gambut, maka juga infrastruktur yang dibangun itu butuh biaya. Maka mungkin barangkali jangan-jangan saat itu PLN itu tidak mau membangun di daerah saya itu karena jalur gambutnya sangat banyak. Kalaupun dibangun itu butuh infrastruktur yang sangat banyak. Kalaupun infrastrukturnya dihajar begitu saja, maka untuk bisa kembali modal itu kayaknya lama. Yang saya pahami gitu. Karena ngebangunnya di atas gambut itu butuh berhari-hari satu tiang. Ya kan, butuh banyak komponen pembangunan gitu. Komponen apa namanya itu, bahan-bahan bangunan itu semakin banyak. Yang tadinya cuman ya dibikin 3 meter ke bawah, kalau di Pulau Jawa langsung tancepin semen sedikit selesai. Di kita itu nggak mudah, udah disiapin semen, di kiri kanannya pakai tanggul lagi, kayu besi dan sebagainya, banyak lah. Itu yang berbeda-beda itu. Itulah yang disebut dengan nuansa perbedaan masalah-masalah yang dihadapi daerah. Bagaimana dengan otonomi daerah gitu? Dasar hukumnya sudah saya sampaikan tadi. Bahwa otonomi daerah itu negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kota, tadi sudah dijelasin. Pemerintah daerah provinsi yang tadi sudah dikasih penjelasan. Pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ini insya Allah nih, saya tahun 2004 mencalonkan anggota DPRD. Mohon doanya ya teman-teman. Kita berupaya menciptakan dan ingin pulang kampung. Ingin pulang kampung. Sehingga saya ingin berpartisipasi melalui hal ini. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Semuanya dipilih oleh rakyat. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah ini yang tidak, nanti ada yang tidak boleh. Mana? Desentralisasi. Nah, asas-asas pelaksanaan otonomi daerah itu yaitu asas otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah. Nanti ada beberapa yang tidak menjadi wewenang pemerintah daerah ya, teman-teman. Mungkin sudah pada tahu lah ya, SMA belajar. Otonomi nyata yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata dan ada diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonom. Hak dan kewajiban pemerintah daerah, punya hak ya, hak mengatur daerah sendiri, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, memungut pajak daerah, gitu ya, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah itu. Yang keenam, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam undang-undang. Kewajibannya melindungi masyarakat, tentu sama semuanya. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Nggak boleh itu misah dari negara Indonesia itu. Meningkatkan kehidupan demokrasi sudah sangat jelas, mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, maka sekarang udah punya kan RSUD gitu, dan sebagainya sesuai dengan pasal ini. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat ini ada 6 hal yang tidak boleh diurus oleh daerah. Yang pertama, politik luar negeri. Nggak boleh bupati mengatasnamakan Indonesia datang ke daerah yang lain, negara lain, untuk melakukan urusan hubungan diplomasi. Itu nggak boleh, teman-teman. Seorang gubernur DKI pun ketika saat itu datang ke Turki bertemu dengan Presiden Erdogan, saat itu tidak ada dan tidak boleh melakukan politik luar negeri. Yang boleh itu hanya pemerintah saja, negara yang boleh. Urusan daerah ya daerah, bupati, gubernur hanya gubernur saja yang berurusan. Tidak boleh ngatur-ngatur juga yang lain. Urusan pertahanan, tidak boleh daerah itu punya tentara sendiri. Tentaranya ya tentara nasional. Tidak boleh memiliki Polri, keamanan. Nggak boleh punya Polri sendiri maksud saya. Tetap daerah punya Polri sendiri, nggak boleh. Kita keamanannya ya yang menjaga keamanan masyarakat yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Nggak boleh. Urusan justisi juga tidak boleh. Tidak boleh mereka punya lembaga peradilan sendiri. Selain lembaga peradilan yang ada di Republik Indonesia. Misalkan ada persoalan hukum, tidak boleh diatur oleh daerah. Urusan moneter dan fiskal nasional nggak boleh diatur oleh daerah. Urusan agama nggak boleh diatur oleh daerah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah daerah-daerah itu tidak boleh menentukan agama. Misalkan contoh, daerah A punya kebiasaan ritual seperti ritual keagamaan, tapi karena otonomi daerah maka seperti daerah itu membolehkan membuat agama baru. Dibayangkan teman-teman, setiap daerah Indonesia itu kan masih ada daerah-daerah yang mengandung unsur-unsur ya seperti itulah ya, unsur-unsur yang masih di luar nalar lah ya saya nyebutnya. Ada unsur-unsur memuji-muji dan sebagainya. Di daerah saya apalagi masih ada agama keharingan namanya, tapi tidak diakui secara nasional, itu masih di lokal aja. Itu tidak boleh disahkan menjadi agama baru di Indonesia. Yang berhak menentukan agama adalah pemerintah pusat. Seperti misalkan agama yang disahkan oleh zamannya Gus Dur, yaitu agama Konghucu ya. Itu agama itu disahkan oleh Gus Dur menjadi agama yang ada di Indonesia. Agama sah yang ada di Indonesia. Kenapa agama orang Dayak saat itu datang ke Jakarta tahun 2004, saya ingat banget. Persis ketika otonomi daerah itu dilaunchingkan. Saat itu datang tokoh Dayak itu ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Agama, mengusulkan agama keharingan itu menjadi agama baru. Tapi tidak bisa teman-teman, karena agama itu dilihat dari sejarahnya, dari usia agama itu sendiri. Tidak semudah itu untuk menjadikan agama. Ada kitab sucinya, tidak diuji lagi kitab sucinya betul tidak gitu. Jadi tidak mudah mendirikan satu agama gitu. Apalagi mengaku dirinya Tuhan. Ada kan? Sudah mati orangnya, sudah meninggal maksudnya. Mengaku Tuhan, mengaku semua Tuhan, semua agama dan sebagainya. Ada yang aneh-aneh di Indonesia ini kan. Itu tidak bisa diakomodir oleh daerah.
Sehingga urusan 6 ini menjadi urusan pemerintah pusat. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Saya ingin bertanya, Indonesia itu kan punya 4 otonomi khusus, daerah otonomi khusus. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Keempat otonomi khusus itu di mana aja? Nadia Konita. Ada di daerah ibu kota Jakarta, DIY, Jogja, Aceh, sama Papua, Pak. Bagus, terima kasih. Erlinda, Iya, Pak. jelaskan perbedaan otonomi khusus mereka itu, keempat daerah yang sudah Nadia sebutkan tadi. Erlinda, tahu DKI Jakarta kan? Tahu. Ya tahu dong ya. Daerah khusus ibu kota, otonominya khusus, Erlinda. Kemudian tahu Yogyakarta, Erlinda, dari mana kamu asalnya? Asalnya dari Kudus, Pak. Tahu Yogyakarta ya, punya otonomi khusus ya. Tahu Aceh, meskipun insya Allah belum pernah ke sana ya, akan ke sana nanti, home base-nya ke sana aja ya. Aceh, tahu ya Aceh? Tahu, Pak. Ada keistimewaan apa di Aceh nanti? Kamu ceritain habis ini. Kamu tahu Papua juga kan? Iya, Pak, tahu. Nah, oke. Dari keempat itu, daerah yang Nadia sebut tadi itu memang betul-betul memiliki daerah khusus, daerah otonomi khusus. Coba ceritain ke saya. Sekilas aja. Dari daerah khusus ibu kota Jakarta itu punya sifat khusus dalam kedudukannya itu sebagai ibu kota negara, sehingga diberikan hak khusus, diberikan otonomi khusus. Sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta itu atas dasar sejarahnya, Pak. Kan ada Sultan Hamengkubuwono itu, jadi diberikanlah hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Lalu untuk daerah Nangro Aceh Darussalam atau Aceh itu diberikan karena ingin menjalankan sesuai dengan syariat agama Islam. Sedangkan untuk yang khusus Papua kalau yang khusus Papua, diberikan untuk diberikan kepada masyarakat Papua untuk hak dasar masyarakat Papua, Pak. oke, nggak apa-apa, nggak usah takut salah, Erlinda, santai aja, nggak bakal dikurangi nilai kamu salah jawab ya, tenang aja. Oke, Erlinda, makasih sudah jawab ya. Pak. Oke, sekarang Andrea Yola. Sebisa mungkin Andrea Yola menceritakan sepaham-pahamnya, jadi nggak perlu takut salah. Ya gimana, Pak? Ya tadi disuruh jelasin keempat daerah yang diberikan otonomi khusus. Keistimewaannya di mana, bedanya di mana? Karena setiap daerah itu beda-beda khususnya. Papua, Yogyakarta, Aceh, DKI Jakarta itu menjadi otonomi khusus, tapi beda-beda khususnya. Ayo. Iya, Pak, nunggu azannya selesai, Pak. Oh iya. Siap.
Tunggu ya. Nah, izin menjawab ya Pak, tapi nggak tahu kalau benar apa salah. Kalau yang dari Provinsi Aceh itu ada implementasi formal penegakan syariat Islam dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Lalu Halo? iya Pak. Dibantu, dibantu. Dibantu Jaki, Rizky dibantu. Ayo, siapa? Rizky apa Jaki? Zaki aja Pak. Oh, Jaki. Wah, ternyata kamu lebih percaya di Jaki ya. Wah, mohon maaf Rizky. Oke, Jaki silakan. Ya, Pak. Sama seperti yang dikatakan tadi, kalau misalnya Aceh itu daerah otonomi khususnya dia bisa menjalankan kekuasaan yang mengacunya pada syariat-syariat Islam. Lalu untuk daerah otonomi khusus Jakarta, karena dia daerah khusus ibu kota, ya otonomi khususnya berfungsi sebagai ibu kota negara. Lalu untuk Papua sendiri diberikan otonomi khusus karena menghormati rasa keadilan yang ada di Papua dan menegakkan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu untuk Yogyakarta sendiri, dia itu beda dari yang lainnya. Jika lainnya itu dipimpin oleh gubernur atau bupati atau wali kota, kalau Jogja sendiri itu dia ngaturnya pakai sultan. Gitu, Pak. Oke, benar. Ya, nanti gini teman-teman, kenapa saya tanya ini bocoran sedikit sebenarnya. Biasanya UAS itu ini hal-hal begini suka keluar deh. Saya udah 4 tahun ngajar di STAN, kewarganegaraan rata-rata soalnya kayak gini keluar, tapi pertanyaannya beda-beda aja gitu. Tapi maksud dan tujuan ini bentuk soalnya ya kurang lebih diminta begitu. Jadi bagus ya, Jaki. Insya Allah teman-teman yang lain memahami dengan mudah. Jadi gini, Papua itu diberikan otonomi khusus. Kenapa ya? Untuk menjamin orang Papua itu secara politik agar tidak memiliki kecemburuan dengan daerah yang lain di dalam memajukan daerahnya. Sehingga diberikan kewenangan untuk khusus. Dan ada dana tambahan juga kan untuk daerah-daerah khusus itu. Daerah-daerah khusus itu. Untuk mengelola daerahnya, untuk mempercepat kemajuan daerahnya khusus Papua. Tapi di Aceh itu jangan sampai teman-teman menilai hanya syariat Islamnya. Orang Aceh itu memang dari dulu mencita-citakan negara Indonesia pun daerah bersyariat Islam. Tapi karena tidak memungkinkan kita bersyariat Islam, maka Aceh terus melakukan itu dan dia sempat berontak dengan GAM-nya, Gerakan Aceh Merdekanya, maka secara politik juga diberikan kekhususan untuk mengelola hukum syariat Islam. Tentu tidak boleh keluar dari NKRI. Itu pertama. Dan ternyata orang Aceh juga memiliki sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa digampangkan oleh kita. Punya sejarah yang sangat bagus. Perjuangan memerdekakan Indonesia, berperang melawan penjajah. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itu diberikanlah otonomi khusus. Dengan catatan tidak boleh keluar dari NKRI. Tetap dalam bingkai NKRI. Di situ keistimewaan kita sebagai bangsa. Kemudian Yogyakarta sama. Yogyakarta sempat dikritik di tahunnya SBY itu. Sempat karena Demokrat pemenang partai gitu ya. Maka pengen itu Demokrat menguasai banyak gitu.
Maka Yogyakarta diusulkan untuk pemilihan gubernur dengan skema-skema tertentu. Tapi rakyatnya tidak setuju, rakyat Jogja nggak setuju, maka nggak jadi. Kenapa Yogyakarta itu dibiarkan dengan sistem kesultanan? Karena itu pertama tidak mau merusak tatanan yang lama. Yang kedua, ingin membiarkan orang banyak tahu bahwa Indonesia itu dulunya memang daerah-daerah kerajaan yang menjadi satu negara. Dulu ingin menjadi kenangan lah, ingin menjadi sejarah perjalanan yang kesultanan yang masih ada tersisa rapi saat ini, ya insya Allah sepertinya Yogyakarta masih terlihat seperti itu. Kemudian kok ada monarki di tengah-tengah demokrasi, kalau kata orang Amerika itu. Ada kemunafikan demokrasi Indonesia. Karena Amerika itu kan pengennya demokrasi alanya dia itu diikuti semua orang, semua negara. Tapi Indonesia punya monarki di dalamnya. Kami tidak sepaham dengan monarki sebenarnya, tapi sistem ketatanan penghormatan terhadap daerah kerajaan itu kita biarkan saja seperti kesultanan yang ada di Yogyakarta. Sedangkan DKI Jakarta dia khusus ibu kota. Baik itu secara koordinasi keuangan ya, baik itu secara untuk pemilihan gubernurnya beda, tidak ada pemilihan wali kota meskipun mereka punya 5 wali kota, mereka nggak punya wali kota karena ada kekhususan tersendiri setiap daerah. Khusus ibu kota ya semua badan jalannya apa yang dimiliki pemerintah DKI juga dimiliki oleh pemerintah pusat. Karena mereka ada di daerah kota. Kalau di kita kan beda-beda ya. Kamu ke Jogja ya punya Jogja ya. Jalan itu. Tapi sekarang kan sama-sama punya wilayah. Karena di wilayah mereka ada wilayah DKI. Nah, yang terpenting adalah tujuan negara untuk melakukan itu tidak memiliki tujuan yang bertentangan dengan keadilan dan kesejahteraan yang lain. Itu sih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan Kalimantan Timur nanti ketika dijadikan ibu kota baru, maka adakah otonomi khusus untuk mereka? Iya, sudah barang pasti. Penajam Pasir Utara itu ibu kota baru, sudah barang pasti mereka adalah daerah otonomi khusus ibu kota baru. Bagaimana dengan Jakarta? Apakah masih daerah khusus? Jelas pasti, dengan tentu kita tunggu kebijakan yang baru yang kita nggak bisa bicara banyak tentang ibu kota itu karena kita belum ada kebijakan baru. Begitu ya teman-teman ya. Saya rasa sampai sini perkuliahan kita, sampai 1 jam saja. Kita minta foto bareng dulu untuk persiapan absensi. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sedikit simpulkan, siapa yang mau nyimpulkan? Bentar ya, belum foto ya. Yuk foto yuk. 1. Bentar. 1, 2, 3. 1, saya belum buka ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Bentar lagi, 1 lagi. Tunggu abang. 1, 2. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa besok ya kita kelas pengganti. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.